Mungkin gak ada, kita gak perlu jelasin, kita cukup nangis, Tuhan tahu. Di nama Tuhan, Anda diberkati? Saya juga. Jehovah El-Roi. Tiba-tiba waktu saya lagi persiapan firman Tuhan, kata-kata ini muncul. I am Jehovah El-Roi. Apa arti kata Roi? What does El-Roi means? Roi dalam bahasa Ibrani artinya adalah shepherd, gembala, atau juga diterjemahkan sebagai melihat, memandang, menatap, ya. Nah, kata ini muncul dalam Kejadian 16 ayat 13. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan Engkaulah El-Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku. Jehovah El-Roi adalah nama Tuhan dalam Alkitab Ibrani yang berarti Tuhan yang melihatku. The God who sees me. Katakan Tuhan yang melihatku. The God who sees me. Arti kata lain, El-Roi artinya gini, Tuhan adalah Tuhan yang mengetahui segala sesuatu tentang kita. Katakan amin. Dia melihat kita dan Dia mengenal kita. Dia tahu segalanya tentang kita. Allah kita Allah yang maha tahu. God omniscience, the God who knows everything. Ibrani 4 ayat 13. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Seringkali manusia bikin dosa dan berpikir bahwa Tuhan gak tahu. Kenapa kita hanya berbuat apa yang benar kalau dilihat orang? Karena kita lupa. Kita punya Jehovah El-Roi, the God who sees us. Tuhan yang melihat kepada kita. Salah satu kunci hidup takut akan Tuhan adalah menyadari bahwa kita punya Tuhan yang melihat kita apapun yang kita perbuat, bahkan sampai di kedalaman hati kita. Katakan amin. Saya akan bahas 5 hal tentang apa yang Tuhan lihat. Yang pertama, our Father sees our needs. Tuhan melihat kebutuhan-kebutuhan kita. Kita punya Bapa yang melihat kebutuhan kita. Mungkin orang lain gak tahu. Mungkin pasanganmu gak tahu. Mungkin orang tuamu gak tahu. Kakak adikmu gak tahu. Tapi Tuhan tahu. God sees your needs. Tuhan melihat kebutuhanmu. Bahkan sebelum kamu tahu kamu butuh, Tuhan sudah melihat itu. Katakan amin. Kata El-Roi juga berasal dari kata shepherd. Roi artinya gembala. Dalam Mazmur 23, ingat Raja Daud berkata, Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan ngerti kebutuhanmu. Katakan Tuhan tahu kebutuhan saya. Anda harus yakin bahwa Tuhan ngerti yang kamu butuh. Kamu gak perlu takut. Anda harus percaya you have the Jehovah El-Roi, the shepherd who knows your needs. Gembala yang gak akan biarkan kamu kekurangan. Amen. Dia tahu yang kamu butuhkan. Kadang waktu kita cari jodoh, kita cari itu yang kita mau, bukan yang kita butuh. Karena kita gak ngerti yang kita butuh. Tapi itu Tuhan keren. Tuhan kasih kita yang kita butuh. Amen. You know, saya itu berharap dulu waktu kami pacaran, Jojo lebih perhatian sama saya. Pertengkaran kami selalu berputar di area kamu gak peduli sama saya. Kamu tidak perhatian sama saya. Dan saya marah terus sama dia karena merasa dia kurang waktu sama saya. Gak treat saya spesial. Dan jujur saya meragukan Jojo cinta sama saya. Jadi waktu kami bertumbuh sama-sama, menikah, dari pacaran sampai menikah, pertengkar itu enggak selesai. Jadi Anda bisa bayangkan, sebenarnya tuh nikah tuh ajaib juga loh, gitu. Udah pacaran berantem terus kok nikah gitu kan. Nah, di dalam pernikahan masalah yang sama terbawa.
Saya merasa dia bukan family man. Saya merasa dia gak perhatian sama saya, sama anak-anak saya. Saya merasa membesarkan anak sendirian dan lain sebagainya. Saya kesal bagaimana Jojo selalu mendorong saya untuk jadi wanita mandiri. Kemudian sampai satu titik. Saya pernah cerita ini. Roh Kudus membuka mata saya. Bahwa Tuhan gak kasih suami yang saya mau. Tuhan kasih saya suami yang saya butuh. Kadang yang kita pikir kita mau, itu yang terbaik. Tapi enggak. Kalau saya punya suami yang manjain saya, yang ngikutin maunya saya, ya semua yang berlawanan dengan Jojo lah ya. Mungkin saya ini akan jadi egois, sombong, manja, payah deh. Tapi lewat hubungan Kamila, saya didewasakan. Saya belajar ngalah, saya belajar sabar. Saya belajar enggak bergantung sama siapapun, tapi bergantung sama Tuhan. Jojo menarik kapasitas saya sedemikian. Saya pernah merasa seperti ini. Kamu ini maksa saya khotbah. Supaya ibaratnya saya juga bantu dia kerja gitu loh. Wajar ya. Saya berpikir, kenapa sih maksa-maksa saya pelayanan mulu gitu kan? Saya kan maunya di rumah sama anak gitu. Tapi hari ini saya flashback balik. Saya ini orangnya malas. Malas keluar. Malas ketemu orang. Malas ngomong. Parah gak? Jadi to be the Henny that I am today, Tuhan tuh pakai suami saya, mendorong saya harus mau keluar rumah, mau ketemu orang, berani pelayanan tanpa didampingi suami gitu kan. Karena kalau Jojo gak ada tuh saya kehilangan tameng. Sama orang mesti basa-basi busuk gitu. Mesti ramah gitu kan. Kalau ada Jojo saya diem aja. Jojo yang PR tuh. Mau didoain? Ya suami saya aja gitu. Saya selalu di belakang Jojo. Dan Jojo paksa saya, enggak kamu harus pelayanan. Enggak kamu harus melayani. Dan dia suruh saya khotbah terus. Kelihatannya menjengkelkan karena saya capek kan. Jadwal saya diisiin sama suami saya. Jadi kalau orang tuh punya manajer saya tuh suami saya. Setiap gereja-gereja mengundang yang ngisi di kalender itu suami. Sampai saya harus ngecek tiap hari saya khotbah di mana ya gitu. Diisi penuh 7 hari, bayangin saudara. Sampai keriting saya. Nah, dia paksa saya suruh khotbah. Dan saya sadar hari ini saya bisa khotbah karena suami saya. Karena dia paksa saya, dia desak saya mengeluarkan potensi yang saya gak pernah sadari saya punya. Kelihatannya gak nyaman gitu. Tapi percaya lagi nih, kalau kamu bergumul terus dalam pernikahanmu, bergumul terus, kamu harus tahu bahwa ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupmu. Yang hari ini mungkin kamu gak sadar apa itu, tapi we have Jehovah Elroy, God who sees us. He knows your needs, amen. Saya gak pernah takut kekurangan karena saya tahu Tuhan menyertai saya. Saya pernah khotbah ini, kita tuh gak boleh punya mental pengemis, minta-minta sama orang. Punya kebutuhan apa, minta-minta. Jangan, saya gak pernah loh memanfaatkan teman yang kaya. Saya gak pernah WA teman-teman saya yang kaya hanya sekedar buat kirim proposal, minta bantuan. Gak pernah. Gereja ini berdiri tanpa kirim proposal. Semua karena Tuhan, amen. Saya gak pernah bilang, saya mau pelayanan nih, butuh dana nih, bisa bantu gak? Enggak, gak pernah sekalipun. Karena itu saya bisa berdiri di sini dengan keberanian penuh dan tidak tertuduh. Tapi banyak orang yang kirim WA ke saya minta duit. Kirim WA ke suami saya minta duit. Kalau Anda punya kebutuhan, mintanya sama Tuhan. Karena Dia gembalamu yang tidak akan membiarkan kamu kekurangan. Jangan bilang gini, kan Pak Jojo Bu Henny gembala saya. Enak aja lu. Masa lu yang ngutang gue yang bayar? Anda yang nikah, Anda yang hamilin anak orang, saya yang suruh bayar. Gak bisa dong. Mintanya sama Tuhan. You have Jehovah Elroy, God the Shepherd.
Amen. Yang berikutnya, Anda harus tahu bahwa hidupmu tuh sangat berharga buat Tuhan. Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 26, pandanglah burung-burung pipit di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Katakan, saya lebih berharga daripada burung-burung pipit. Kamu tidak akan pernah kekurangan kalau kamu berharap sama Tuhan dan kamu tidak malas. Amen. Seringkali iman tanpa perbuatan, orang doa tapi gak mau kerja. Minta-minta, ya sami mawon. Enggak gitu. Anda lakukan bagian Anda, Tuhan sediakan bagian Tuhan. Amen. Tuhan ngerti yang kita butuh. Saya bersyukur untuk itu. Yang kedua, we have the God who sees our struggles. Kita punya Tuhan yang menyaksikan pergumulan, penderitaan, penindasan dan kesakitan kita. Mungkin ada Anda yang kerja, yang Anda berpikir gini, bosku gak tahu aku lakukan ini buat dia. Aku kerja sampai lembur buat perusahaan. Aku sebenarnya sudah menghentikan penipuan di antara teman-teman dan lain sebagainya. Yang kita pikir little things we do in the secret place, hal-hal kecil yang kita lakukan di tempat-tempat tersembunyi, orang gak lihat. Aku rajin loh, aku datang pagi loh, tapi bosku gak tahu. Dengar, God sees your struggles. Waktu kita doa sama Tuhan, kita harus ngerti bahwa Tuhan itu lihat semuanya. He knows everything. Kita gak perlu jelasin, kita cukup nangis, Tuhan tahu. Tuhan itu ngitung rambut di kepala kita. Dan dikatakan bahwa dia menaruh air mata kita di kirbatnya. Mazmur 56 ayat 9. Sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung. Bayangin. Wow. Gak ada satupun dari kesusahan di hidupmu, dari kau kecil sampai tua, yang Tuhan gak tahu. Sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh di dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Mungkin gak ada orang yang tahu tentang masa lalu Anda. Dari kecil sampai besar. Tapi gak ada satu hari pun kesulitanmu yang Tuhan gak tahu. Amen. Tuhan hitung air matamu. Walaupun kita ngerasa gak ada orang yang lihat. Gak ada seorang pun yang ingat. Tapi ingat, Tuhan itu melihat. Yang ketiga, God knows your thought. Kita punya Tuhan yang tahu pikiran-pikiran kita. Mazmur 139. Mazmur Daud, doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Dikatakan gini dalam ayat yang kedua. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan atau berbaling. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Wow. Tidak ada satu hal pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sebelum kita ngomong, Tuhan tahu. Tuhan tahu pikiran kita. Kita gak bisa bohong sama Tuhan. Makanya Yesus bilang kalau doa tuh gak usah bertele-tele. Kenapa? Karena Tuhan tahu yang kamu mau. Tuhan tahu kedalaman hatimu. Kamu bisa nipu orang, kamu gak bisa nipu Tuhan. Kamu tulus gak tulus tuh Tuhan tuh tahu. Amen. Kadang kita bisa berlaga baik di depan orang. Kita ngomong yang baik. Terus Roh Kudus tegur kita. Hatimu kan gini. Sekeren itu. You know. Tuhan tuh tahu tiap pikiran kita. Karena itu jaga. Hati-hati. Apa yang kamu pikirkan. Apa yang kamu renungkan tuh jaga. Karena Tuhan lihat itu. Saya senang sama Raja Daud tuh apa? Dia tuh orang yang ngerti. Bahwa Tuhan tuh lihat semuanya. Tuhan melihat sampai kedalaman hati gitu. Kalau Anda tuh percaya, peninggian tuh datang dari Tuhan. Kerja tuh yang tulus. Jadi orang tuh yang tulus. Rendah hatilah. Karena promosi itu datang dari Tuhan. Nggak perlu kita berusaha fight gitu. Saya percaya orang mau sejahat apapun sama kita. Kalau kita nggak jahat,
Mungkin orang gak tahu, tapi Tuhan tuh tahu. Tuhan lihat hatimu. He knows your thoughts. Jangan pernah mikirin yang jahat terhadap orang lain. Jangan nyimpen rencana-rencana jahat. Wah, Anda pikir orang gak tahu, Tuhan tahu. Supaya sampai yang kedalaman hati yang orang gak ngerti, Tuhan ngerti. Hati-hati dengan perenunganmu. Amen. Ada lagunya bilang, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu. Dia tahu semuanya. Gak ada yang Tuhan gak tahu dari hidup kita. Saya bersyukur kalau Roh Kudus itu selalu ngingetin kita dari waktu ke waktu. Waktu kita tuh mulai gak tulus, waktu kita mulai gak benar. Roh Kudus tuh yang bimbing kita. Karena tanpa Roh Kudus, sometimes kita pikir Tuhan gak tahu. Tapi sesungguhnya Tuhan tahu, amen. God knows your thought. Jangan pernah mikir yang jorok di pikiranmu. Kadang-kadang sampai gini, kita gak bermaksud aja. Pikiran kotor tuh bisa masuk loh. Coba Anda nonton film Korea, ngelihat artis-artis ganteng gitu. Bohong lah kalau gak pernah ngimpi gitu kan. Jadi pacar kamu ya kan. Emak-emak ngaku. Biar udah emak-emak sekalipun. Zaman saya nonton film Meteor Garden. Gue ngimpi Tao Mingse tahu. Ini zaman era anak tahun 2000-an mah gak paham nih pasti nih. Efse, you know Efse? Yang ngerti Efse angkat tangan. Gak penting, yang penting tahu Yesus. Tapi serius, saya paham nih kurang lebih ini. Seperti saya zaman dulu kan nonton itu Tao Mingse. Kok bisa ya ada cowok seganteng itu, sekul itu ya. Pengen gue gigit tau gak sih? Gemes gue. Cakep banget dan cool banget gitu. Nah, kita kalau udah nonton aja kita kayak demen gitu kan. Gak direncanakan, itu manusia banget. Hati-hati loh. Kata Yesus, melihat, memandang, dan mengingini. Sudah berzina dalam hati. Parah. Hati-hati. Tuhan tahu yang kamu pikirin. Kalau Anda marah sama pasanganmu, jangan ngarepin dia mati. Tuhan tahu loh. Ngaku lah saya juga ya kan. Kalau lagi marah banget gitu dulu sama suamiku, ya kalau sekarang mau enggak, aku doain dia panjang umur. Ampun gue, YTP sama Ici kalau gak ada Jojo pingsan ya kan. Kalau dulu mah saking sebalnya sama nih makhluk ya. Dalam hati gue, caranya gak boleh. Jadi jalan satu-satunya apa? Ya itulah ya kan. Tapi sekarang enggak, saya doain Jojo panjang umur. Asal kamu jangan jahat sama aku. Mentang-mentang udah kurus, awas genit. Iya. Jadi self love gitu. Tahu gak sih? Curcol deh gue. Yang keempat. Kata Pak Jojo, saya kalau khotbah suka curcol. Biarin, kalian senang kan? Yang keempat. God sees you since your beginning and your future. Tuhan melihatmu dari awal sampai akhirmu. He is the Alpha and Omega. Amen. Dalam Mazmur 139 dikatakan, baca sama-sama. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Lihat baik, Anda harus tahu bahwa awal dan akhirmu itu Tuhan yang tahu. Jadi kamu jangan sok tahu. Banyak orang yang mau bunuh diri mengakhiri hidupnya. Tuhan yang kasih kamu hidup, jangan kamu yang mengakhiri. Kalau Tuhan kasih kamu kesempatan hidup, kamu harus berjuang untuk hidup ini. Katakan hidup ini layak diperjuangkan. Jangan menyerah. Banyak orang yang sudah nikah,
secara kudus, diberkati di gereja, catatan sipil, endap dikaruniai keturunan. Jadi kalau Anda bisa lahir ke dunia ini karena apapun penyebabnya, entah ibumu hamil di luar nikah, entah ibumu hamil waktu SMA, hamil waktu pacaran, apapun, no matter what was your beginning, but God was there. Tuhan ada di sana dan Tuhan yang menenun kamu. Katakan amin. Tuhanlah yang mengerti awalnya kita dan dia yang ngerti akhirnya kita. Kenapa nggak bergantung sama Tuhan? Kenapa nggak nanya Tuhan, Tuhan aku harus apa dengan hidupku? Stop playing with your life. Berhenti main-main dengan hidupmu dan tanya Tuhan apa yang dia mau dengan hidupmu. Saya berhenti main Kristen-Kristenan ketika saya mulai gini. Kok Kristen kayak gini aja ya? Ke gereja, pelayanan, udah nih habis kayak gini aja. Terus di dalam gereja berantem, siapa yang lebih banyak singer, siapa yang lebih banyak jadwal WL. Berantemnya urusan yang bocai-bocai gitu. Saya pikir kekristenan kok kayak gini sih. Kalau udah Natal heboh, Paskah heboh, habis itu slow. Masa gini aja sih kekristenan, so basi gitu loh. Saya mulai fight, saya mulai bilang gini, Tuhan, I'm so tired with my Christianity. I'm so tired with my life. What do you want from me? Apa yang Tuhan mau dengan hidupku? Saya mulai kejar Tuhan. Dulu ada, zaman saya masih muda banget, ada God Chaser. Siapa penulisnya? Tommy Tenney. Saya kejar Tuhan. Saya doa pagi, siang, malam. Lebih dahsyat daripada Daniel. Kalau Daniel sehari 3 kali, saya setiap waktu. Saya mulai tengkurap. Saya mulai tanya Tuhan, di mana saja. Mulai dari bangun sampai tidur. Saya bilang gini, Tuhan apa yang Tuhan mau dengan hidup saya? What do you want me to do, Lord? What do you want me to do? Saya tahu ayat ini, Mazmur 139 ayat yang ke-16 bahwa dia yang menenun saya. Dan ayat 16 perhatikan lagi. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Baca sama-sama. Dan dalam kitabmu semuanya, ulangi. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Bicara soal apa? Masa depan kita. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya ditulis dalam kitab kehidupan. Ada namamu dan namaku di situ. Lengkap dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan pasti tulis, one day Henny akan nikah sama Jojo. Henny akan menggembalakan sebuah jemaat yang baik-baik dan lucu-lucu. Henny akan punya yayasan Tangan Pengharapan yang nolong puluhan ribu anak Indonesia. Amin. Mengeluarkan orang dari kemiskinan, melahirkan 1000 pemimpin bagi Indonesia yang takut akan cinta Tuhan, mencintai rakyat, cerdas dan berintegritas. Amin. Tuhan tulis tuh semua tuh. Waktu Anda baca ini, apa yang muncul di benak Anda? If God sees me from my beginning till my end, whom should I ask? Siapa yang harus saya tanya? Tuhan. Berjuanglah, bertanyalah. Ada yang bilang sama saya, Bu Henny, saya udah doa, saya udah tanya Tuhan, saya udah lakukan yang Bu Henny khotbahkan. Tapi Tuhan gak ngomong apa-apa. Masalahnya gini, kamu harus bergaul dengan Tuhan. Every day. Ngomong sama Tuhan. Saya tuh kalau mau tidur, saya tidur lebih awal dari suami saya. Saya tutup bantal. Anak saya waktu masih baby punya bantal guling kecil. Nah supaya saya merasa saya peluk anak, saya ambil guling kecilnya. Dan tiap malam saya taruh di atas kepala saya gini, saya tutup mata saya supaya, karena silo banget dia. Nah sambil baca dia kan pakai lampu, jadi saya tutup gini. Di situ saya ngobrol sama Tuhan, dia nggak tahu, cuma gua dan Roh Kudus. Sedap. Nah saya selalu doa, ngobrol sama Tuhan. Tuhan, bingung nih sama Jojo gak tidur-tidur. Misal gitu. Saya kan gak bisa ceritain detail saya ngomong apa sama Tuhan. Kan rahasia kami berdua. Tapi kurang lebih kayak gitu. Saya ngobrol sama Tuhan. Jadi belajar bergaul sama Roh Kudus tuh tiap hari. Jangan lebay. Saya pernah khotbah tentang ini. Bergaul sama Tuhan tuh gini. Gak ada aturan tertentu. Lu berasa pengen nyanyi, silakan. Lu gak mau nyanyi, gak apa-apa. Lu mau bahasa roh dulu, silakan. Lu gak bisa bahasa roh, gak apa-apa. Gak dosa. Saya bangun tidur mau nyanyi, suami lagi bobo. Saya masuk kamar mandi.
Tadi pagi saya nyanyi, I sing praises to your name. Langsung saya berasa hadirat Tuhan luar biasa. Jadi bergaul sama Tuhan tuh kayak gitu, gak usah gini. Kok lu nyanyi di kamar mandi? Kok lu nyembah Tuhan di kamar mandi? Kurang kudus atunya? Enggak, pewahyuan terhebat yang saya dapat di kamar mandi. Melahirkan tangan pengharapan di kamar mandi. Serius. Saya lagi nyembah Tuhan sungguh-sungguh. Kadang-kadang keramas kelamaan. Saking saya asik mengikuti gema-gema di kamar mandi, saya nyembah Tuhan, you know. Kalau lu gak punya sound system di rumah, kamar mandi is the best. Yang ngerti katakan amin. Suara kita jadi kayak bagus gitu kan. Gitu kan. Saya nyembah Tuhan, KKR sendirian, menyembah pakai kata-kata saya sendiri kayak Marlon gitu. Gue bisa kalau di kamar mandi. Oh di sini kaku gitu. Saya tuh gara-gara jadi gembala ya karena sering khotbah, begitu nyanyi tuh kayak langsung gak bisa gitu. Nah, saya nyembah Tuhan dan di situ saya nanya Tuhan, Tuhan apa yang Tuhan mau? What do you want from me? Gitu. Di kamar mandi itulah Tuhan ngomong sama saya. Henny, apa yang paling dibutuhkan orang miskin? Saya jawab, makanan atau uang Tuhan? Tuhan bilang bukan. Yang paling dibutuhkan orang miskin adalah keluar dari kemiskinan. Dan kamu harus tolong mereka keluar dari kemiskinan. Oh, saya langsung takut dengar apa Tuhan ngomong. Saya langsung duduk. Saya bilang, Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Tuhan bilang gini, bantu mereka keluar dari kemiskinan. Kasih mereka keterampilan. Supaya dengan keterampilan itu, mereka bisa cari pekerjaan yang lebih baik. Bisa mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Dan bisa memberikan kehidupan yang lebih baik buat keluarga mereka. Tolong mereka keluar dari kemiskinan. Itu visi tangan pengharapan pertama kali lahir di kamar mandi. Saya buru-buru kelarin mandi, saya keluar, ambil buku, catat cepat-cepat. Dan berlutut dan berdoa. Tuhan, duitnya dari mana? Saya ingat, manusiawi dong. Orang miskin di Indonesia banyak. Duitnya dari mana? Tuhan bilang, I will send people to help you. I will make churches to help you. You have to build network, you have to build partnership, and you have to be accountable. Exactly. Saya ingat persis. Saya kasih tahu, dan hari ini jadi kenyataan. Tangan pengharapan ditolong orang-orang. Ditolong oleh donatur-donatur yang punya hati yang sama buat Indonesia. Amen. Saya kasih tahu, Tuhan yang tahu ujung hidupmu. Sejak saya tahu itu panggilan Tuhan buat hidup saya udah gak pusing lagi yang lain. Saya diajak orang, Henny, mari ikut kami, conference gereja-gereja. Enggak. Ayo Henny, ikut kita belajar bagaimana secara teknologi kita bisa menjangkau gereja-gereja gini-gini. Enggak, saya bilang. Enggak. Lu orang urus gereja, gue urus rakyat. Makanya di ICI, gembalanya Pastor Jojo. Saya istri gembala. Benar. Ada yang nanya-nanya sama saya, Bu Henny, tadi siang habis saya khotbah jam 10. Anak saya mau nikah, begini begitu. Saya bengong, hah? Saya gak paham. Ke admin di depan, saya bilang. Anda nanya apapun tentang ICI, kecuali siapa OB di sini. Nah, itu doang yang saya tahu. Saya gak ngurusin gereja. Gak ngurusin, saya cuma khotbah di sini. Karena hati saya bukan running manajemen gereja. Hati saya ngurusin jiwa-jiwa. Amen. Saya kan dipaksa Tuhan punya gereja. Kan tiba-tiba setelah pandemi, gara-gara online, tiba-tiba ada jemaat nanya, Bu Henny kita mau ibadah. Ibu gerejanya di mana? Di mana gereja gua? Gak ada. Gitu kan. Terus jadinya kita punya gereja deh. Tara, gitu. Haleluya. Anda pengen gak hidup Anda dituntun Tuhan? He knows your end. Dia tahu ujung hidupmu. Dia tahu siapa jodohmu. Jangan panik. Kalau Tuhan belum ketemuin, udah tenang aja. Yang penting lu dandan baik-baik. Ketiak jangan bau, udah kelar. Sorry man. Yang janda lebih cantik daripada yang single. Kadang-kadang saya juga putus asa mendoakannya. Maaf saya ngomong terus terang. Gini loh, saya frustasi. Henny doakan kami jomblo. Yang terakhir, God sees your fault.
Ingat, Tuhan melihat semua yang kau buat. Tuhan melihat pikiranmu. Tuhan lihat kebutuhanmu. Tuhan lihat hidupmu dari awal hingga akhirmu. Tapi Tuhan juga lihat pelanggaran-pelanggaranmu. Yeremia 23 ayat 24 kita baca. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. No one can hide from God. Enggak ada yang bisa sembunyi dari Tuhan. Amen. Enggak ada seorang pun yang bisa menutupi pelanggarannya. Di tempat yang tersembunyi, yang paling gelap, yang paling dalam, Tuhan lihat. Ayub 34, kita baca ayat ke-21. Karena matanya mengawasi jalan manusia dan ia melihat segala langkahnya. Ayat 22. Tidak ada kegelapan ataupun kelam kabut di mana orang-orang yang melakukan kejahatan dapat bersembunyi. Ayat 23. Karena bagi manusia ia tidak menentukan waktu untuk datang menghadap Allah supaya diadili. Orang-orang yang perkasa diremukkannya dengan tidak diperiksa dan orang-orang lain diangkatnya ganti mereka. Jadi ia mengetahui perbuatan mereka dan menggulingkan mereka di waktu malam sehingga mereka hancur lebur. Ayat 26. Mereka ditamparnya karena kefasikan mereka dengan dilihat orang banyak. Ayat 27. Karena mereka meninggalkannya dan tidak mengindahkan satupun daripada jalannya. Sehingga mereka menyebabkan jeritan orang miskin naik ke hadapannya dan mendengar jeritan orang sengsara. Saya mau akhiri dengan ini. Takutlah akan Tuhan. Sadarlah bahwa Dia melihat segalanya. Setiap pelanggaran kita, tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Mari tetap taat walau tidak ada yang lihat. Katakan sama-sama, aku harus taat walau tidak ada yang lihat. 3, 2, 1. Lakukan apa yang benar meskipun tidak ada orang yang tahu. Do what is right even if there's nobody think that you are right. Sekalipun orang salah paham sama kamu. Sekalipun orang nuduh-nuduh yang jahat tentang kamu. Sekalipun orang berpikir kamu tidak benar, kamu harus tetap lakukan apa yang benar. Kan ada orang yang gini, nanggung lah, gue udah dikata-katain kayak gitu, sekalian aja gue bikin. Ada kan gitu ya? No. Tetaplah taat meskipun tidak ada yang lihat. Lakukan apa yang benar meskipun tidak ada orang yang tahu. Do what is right even nobody think that you are right. Karena gak peduli seberapa jauh kamu pergi, Tuhan akan bisa menemukan kamu. Daud bilang gini dalam Mazmur 139 ayat yang ke-7. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Listen, di saat Anda menderita, Anda punya pergumulan, Anda disakiti orang, Anda ditinggalkan, Anda dikecewakan, orang berbuat yang jahat sama kamu, orang salah mengerti kamu, atau Anda berbuat jahat, apapun yang Anda lakukan, Tuhan lihat. Tuhan tahu, we have the God who sees us. Jehovah Eroi, the God who sees you. Saya mau akhiri. Saya sempat mikir gini, Tuhan, kok Tuhan baik banget dalam hidup saya gitu loh. Kok Tuhan tuh bermurah hati sekali buat saya gitu. Kok saya bisa ngalamin semua kebaikan Tuhan ini? Why? One day kayak Roh Kudus bilang saya gini, I have seen all the days you had passed. Aku sudah lihat hari-hari yang kamu lewatin dengan segala kesusahan dan air mata. Dan hari ini aku bawa kamu untuk menikmati semua yang kamu sudah tabur di masa lalu.
Saya gak mungkin cerita ke orang-orang semua yang saya lewatin terlalu banyak dan terlalu pahit gitu. Tapi hari ini kalau orang cuma lihat Heni hari ini, Anda sedang lihat kemurahan Tuhan dalam hidup saya. Bertahun-tahun kayaknya gak ada yang tahu gitu yang kita buat. Bertahun-tahun kayaknya gak ada yang pernah tahu taburan kita. Waktu Tuhan panggil saya ke Indonesia dan saya harus pergi-pergi ke pedalaman, itu gak enak banget tau gak sih? Melawan isi hati yang pengennya sama anak saya, anak saya masih kecil kan gitu loh. Melawan isi hati saya karena saya sukanya bersih, ini ke pedalaman, my God yang gak ada toilet. Saya maaf ya pernah BAB di bawah pohon loh. Perjuangan ngelewatin badai di tengah laut, ombak tinggi dan saya gak jago berenang. Saya gak habis pikir bagaimana. Waktu saya udah baik sama orang jahatin saya di pedalaman. Pendeta lagi. 10 pendeta yang saya ajak kerjasama, istilahnya gini, saya cari dana, saya titip dia. Suruh dia yang urus anak-anak di kampungnya. Suruh dia bantu masyarakatnya untuk bagi benih. Saya minta dia doakan tanah lahan mereka supaya Tuhan berkati gitu kan. Tapi yang saya percayakan dimakan sama mereka gitu. Dari 10 pendeta 8 nipu saya. Aduh suka dukanya saya pernah disantet. Tapi gak kena. Wih saya tidur malam-malam jam 2 pagi. Tiba-tiba ada binatang kecil-kecil hajar saya di ranjang banyak banget. Wih saya bangun. Itu kayak film The Moses tuh. Yang dia bisa ikut jalan kayak pasir gitu loh. Wih di depan mata saya tuh. Saya kibas gak bisa pergi. Tapi guna-guna santet tenung tidak akan mengenaiku. Kata firman Tuhan. Amen. Kita datang dengan maksud hati baik dan kita datang dengan ketulusan dan Tuhan melindungi saya. Orang yang menyantet saya kena balik ke dia. Dia langsung sakit parah dan gak bisa bangun. Saya baru tahu kalau itu santet karena orang yang nyantet saya sakit. Sampai botak kepalanya. Saya oh my God Tuhan. Saya kasih tahu. Satu kali saya kerja sama Joyce Meyer Ministry. Mereka donasi sekitar 50 juta lah tiap bulan waktu itu. Buat Tangan Pengharapan. Mereka bilang gini, buktikan kamu bantu anak-anak Indonesia. Soalnya bagi dia it's too amazing gitu loh. Kok kamu bisa bantu ribuan anak di Indonesia dan tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Cari donasi tuh susah tau gak kenapa? Karena orang kan gak bisa lihat, anak-anaknya kan di pedalaman kan, paham gak? Joyce Meyer Ministry hal yang sama, mereka bilang kita mau lihat bener gak ada anaknya. Waktu itu 1.500 anak ya. Dia kirim orang dari Amerika namanya Adam. Suruh staff saya nemenin traveling ke seluruh Indonesia untuk buktiin kami punya center-center di seluruh Indonesia. Dia terbang dalam waktu 10 hari ya. Dia kembali dengan satu kata. Anaknya banyak banget. Tuhan baik, amen. Apa yang saya mau katakan? Waktu kita bangun Tangan Pengharapan. Belasan tahun. Tidak ada yang lihat. Susah payah kami. Cuma Tuhan yang lihat. Sampai satu hari promosi datang sendiri. Bukan dari timur, bukan dari barat, bukan dari utara, dari selatan. Datang peninggian itu. Tapi peninggian itu datang dari Tuhan. Hari ini apapun yang kamu bangun, kelihatannya tidak ada yang tahu. Harga yang kamu bayar kelihatannya tidak ada yang tahu. Bosmu, atasanmu tidak lihat kesetiaanmu. Tapi dengar Tuhan tidak pernah terlelap. Dia tidak pernah tertidur. Dia tahu kamu. God sees you. Amen.